Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kegiatan kita hari ini yaitu mau mendiskusikan bagaimana aplikasi kita yang akan kita gunakan untuk pembelajaran anak-anak di rumah. Mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah agar diskusi kita ini bisa mendapatkan keputusan yang terbaik untuk kita semua jalankan. Berdoa, kita mulai. Selesai. Ya, semua guru kita semua tahu bahwa saat ini kita harus memulai pembelajaran dengan menggunakan daring. Ini memang menemukan banyak permasalahan. Ada guru yang kurang setuju, ada wali murid yang berpendapat tidak setuju, ada yang menginginkan tetap tatap muka, tapi kita harus menurut peraturan. Jadi saya punya solusi setelah saya mengikuti dalam kegiatan praktek guru mengajar. Kita memang harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Jadi bagaimana supaya pembelajaran kita tetap berjalan. Nah, saya menginginkan kegiatan kita nanti bisa menggunakan Google Meet. Saya akan memperkenalkan ya bagaimana apa sih keuntungan Google Meet. Nah, di situ saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua di sini ya, guru yang ini saya lihatkan apa sih keuntungan-keuntungan kalau kita menggunakan Google Meet. Saya lihat ya di sini, teman-teman lihat banyak sekali ternyata manfaat kalau kita menggunakan Google Meet. Yang pertama yaitu mudah. Google Meet itu mudah kita akses. Artinya sebagian wali murid kita tahu bahwa mereka mempunyai HP Android. Ya, nanti bagaimana kita mensosialisasikannya. Nanti setelah kita awalnya kita akan mengundang, kita kirim seperti yang saya lakukan malam hari ini ya. Kita membagikan link kepada wali murid untuk belajar membuka. Di situ hanya nanti kita di situ setelah mereka membuka dan mereka berhasil, mungkin nanti kita bisa memberitahukan bagaimana cara-caranya. Dalam itu mudah kan, juga kuotanya itu enggak seperti kalau kita pakai aplikasi seperti Zoom. Google Meet itu lebih murah ya, hanya memakai kuota yang kita punyai. Yang kedua, manfaatnya kalau kita pakai Google Meet yaitu fleksibel. Lebih mudah dan cepat, cukup ya, cepat gitu ya. Sangat sederhana dan jadwalnya itu bisa kita atur secara langsung. Bisa bersama-sama kita nanti mengatur jadwalnya. Yang ketiga, siswa itu lebih aktif kalau kita menggunakan Google Meet. Karena mereka tahu, oh hari ini ada Google Meet, siap-siap ya. Nah, jadi kan siswanya akan aktif bersama orang tua tentunya di sini karena kita di lembaga PAUD ya teman-teman. Jadi pastinya yang kita arahkan yaitu orang tuanya, kita beri katanya tentang orang tuanya. Jadi juga akhirnya apa? Keuntungan siswanya lebih aktif berarti kan orang tuanya juga ikut mengaktifkan siswa dan akhirnya siswa akan terbiasa aktif. Manfaat yang selanjutnya yaitu pastinya orang tua di sini dan anak menemukan hal yang baru. Sebelumnya kita hanya menggunakan WA, tapi ternyata setelah menggunakan Google Meet, mereka tahu di situ punya pengalaman baru bahwa di situ nanti akan bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Bahkan bisa seragam yang kita punya pun bisa akan terlihat di situ. Kita lihat seperti ini ya, teman-teman. Nah, disinilah seperti ini akan tampak di Google Meet nantinya kalau kita memang menggunakan aplikasi ini. Ya, nah sekarang kita akan merancang bagaimana kita akan menggunakan Google Meet ini, kapan? Baik ya, kita akan mulai berdiskusi di sini. Nanti saya akan mencatat kapan kita akan memulai, kapan kita akan membagi tugas. Pasti teman-teman menemukan kendala. Nah, saya akan bertanya sama guru-guru saya ya. Siapa yang bisa kapan kira-kira kita akan memulai menggunakan Google Meet ini? Ada yang bisa ngasih
kapan ya kita akan mulai? Silakan angkat tangan. Ya, Bapak Samadul Haji, silakan. Baiklah Bu, saya akan mencoba yaitu memberikan jawaban kapan kita mulai di sekolah kita ini melaksanakan aplikasi Google Meet yang seperti Ibu jelaskan tadi. Kalau menurut saya yang pertama kita mengadakan pelatihan dulu untuk teman-teman guru-guru kita, karena tidak semua guru-guru kita ini kan mengetahui tentang Google Meet, sedangkan nanti guru-guru kita inilah yang akan menyampaikan kepada orang tua wali. Nah, setelah kita menguasai, maka kita mengadakan sosialisasi kepada orang tua, karena ini kita tingkatannya PAUD, tidak mungkin siswa yang memegang HP. Jelasnya yang memegang HP itu adalah orang tua, mungkin anak didampingi oleh orang tua, tetapi yang memainkan itu adalah orang tua. Nah, jadi langkah yang kedua, nanti kita mengundang orang tua, kita mensosialisasikan dulu kepada orang tua bagaimana cara penggunaan Google Meet tersebut. Nah, setelah guru sudah menguasai, orang tua juga sudah bisa, gitu kan. Nah, maka barulah kita membuat jadwal, gitu loh. Ya, terima kasih Pak Sarmaji masukannya. Oh iya, jadi kalau dalam hal untuk sosialisasi kepada, pastinya guru yang harus menguasai dulu ya dengan Google Meet ini. Saya kebetulan kan kita di sini memang tidak semua bisa IT, tapi kita berkolaborasi lah intinya. Guru yang tidak bisa itu bisa bergabung dengan guru yang bisa. Dan yang kedua, untuk mengatasi masalah bagaimana cara kita mensosialisasikan ke orang tua, karena memang kita sekali lagi kita harus daring ya. Jadi kita bisa chat ya, lewat chat dulu WA. Kita proses cara mengajari ke orang tua itu bisa kita lakukan lewat mereka bisa lewat telepon atau bisa kita ajarkan dan kita coba dulu satu persatu. Oke, kita cari kesepakatan bersama. Kita menerapkan Google Meet. Ada nggak ya kendala-kendala yang kemungkinan yang akan kita hadapi? Ya, Bu Nur? Ya, terima kasih kepada Bu Utami yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Kendalanya yaitu karena tidak semuanya jaringannya bagus. Mungkin dari saya begitu Bu Utami. Terima kasih. Nanti masalahnya pas kita mengadakan Google Meet, kita bisa merekam pastinya nanti. Jadi solusinya ya itu tadi, kalau sudah kita rekam, setelah kegiatan ini kita bisa bagikan ke wali murid yang tadi tidak mengikuti Google Meet hari ini. Ya, kita sekarang menentukan waktunya. Seminggu mau berapa kali? Coba siapa yang ibu guru yang mau atau bapak guru yang mau mengatur waktunya? Saya persilakan. Ya, Bu Lina. Kalau menurut saya waktunya per guru itu kan kita ada beberapa guru nih. Kita ada 6 guru itu. Gimana kalau setiap guru itu seminggu sekali? Siapa yang mau punya ini? Coba. Jadi mari kita rembuk bersama-sama gimana kita mengatasi solusi ini. Ya, Bu Juju, silakan. Iya, tadi Bu Lina bilang itu satu hari satu guru. Menurut saya satu minggu itu cukup 3 kali penggunaan Google Meet, mungkin seperti itu. Ya, masukan juga Bu Juju ya. Gimana Bu Nur? Ya Bu, menurut saya mana kalau misalnya dalam satu minggu itu kita 3 kali. Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, ya, masukan juga yang bagus. Jadi nanti kita sepakat. Jadi tetap kita berusaha menggunakan Google Meet ya. Yang kedua, bagaimana tadi sosialisasinya? Ya kita akan mencoba ke orang tua bagaimana cara penggunaan Google Meet sampai mereka paham. Setelah itu baru kita atur kapan. Ya, nah itu bareng-bareng kita kapan. Setelah kita tahu mereka semua guru sudah bisa berkolaborasi, orang tua juga sudah bisa menggunakan Google Meet, dan kita bisa mengadakan Google Meet itu sekurang-kurangnya 1 minggu 3 kali. Itu saja ya. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar bisa menerapkan ini, karena memang
pembelajaran ini harus kita lakukan dengan daring. Pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.